Pertanyaan dari kami yang pertama yaitu, bagaimana sih hukum berkurban yang sebenarnya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Bahwa berkurban itu hukumnya adalah sunnah muakkadah alal kifayah. Sunnah muakkad sangat disunnahkan dan itu hukumnya sunnah kifayah. Artinya, ketika kurban tersebut itu dilakukan oleh satu orang, maka dari keluarga yang lain itu gugur tuntutan kesunahan tersebut. Gugur tuntutan kesunahan. Akan tetapi yang mendapatkan pahala hanya orang yang berkorban saja. Lah yang mendapatkan kesunahan siapa? Siapa yang menjadi yang disunahkan itu siapa? Yaitu bagi orang Islam yang baligh dan juga merdeka dan dia mampu. Mampu di sini artinya dia itu mempunyai kelebihan dari hartanya pada hari raya Id dan hari raya Tasyrik. Kelebihan tersebut cukup untuk digunakan membeli hewan kurban. Nah, itu orang yang disunahkan. Ada hukum lain. Ada berlaku kurban itu hukumnya wajib. Yaitu ketika orang tersebut nazar melaksanakan kurban. Contoh misalnya, saya nazar akan menyembelih kambing ini, maka otomatis kurbannya menjadi kurban wajib. Kurban wajib. Kedua hukum ini maka akan mempunyai konsekuensi berbeda dalam distribusi dagingnya. Kalau kurban wajib itu harus semuanya diberikan terhadap fuqara wal masakin. Tidak boleh dikonsumsi oleh mudhahi, tidak boleh memakannya. Tapi kalau kurban sunnah, ini diperbolehkan bagi mudhahi untuk memakan sebagai tabarruk atau mengalap berkah dari hewan kurban tersebut. Dan harus ada yang dibagikan kepada fuqara dan masakin. Bagaimanakah keutamaan dan tujuan dari berkurban itu sendiri? Sebenarnya mengenai keutamaan berkurban telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadisnya Rasulullah bersabda, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallahi min iraqatid dam." Tidak ada amal yang dilakukan oleh seorang anak Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah daripada beramal dengan mengalirkan darah dengan menyembelih hewan kurban. Jadi menyembelih hewan kurban pada hari raya Idul Adha itu adalah amalan yang paling afdol, paling utama bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Fa innaha ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa adlafiha. Karena kelak pada hari kiamat hewan-hewan kurban kurban tersebut akan datang dengan tanduk-tanduknya dan dengan telapak kakinya akan memberi kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berkorban tersebut. Dan wa innad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa minal ardi. Dan sungguh darah yang mengucur dari hewan yang dikorbankan tersebut sebelum darah itu menyentuh bumi, darah itu sudah sampai pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan keutamaan dari kurban. Telah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan apa tujuan dari kurban? Tujuan dari kurban sendiri
adalah bagaimana seorang hamba itu menunjukkan sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dengan mengorbankan sebagian hartanya yang tidak kekal untuk Allah Subhanahu wa taala, dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallahi taala yang maha dekat. Kapankah waktu untuk menyembelih hewan kurban? Dalam Nazm Zubat disebutkan wa waqtuha qadrus sholati raq'atan minat tulu'i tanqadi wa hudbatan wa sunna min ba'di irtifaiha ila salasatit tasyriki an takammala. Itu menjelaskan mengenai kapan waktu korban. Waktu korban itu dimulai yaitu ketika tulu'u syamsi, keluarnya matahari, dan juga setelah lewat waktu yang cukup untuk digunakan sholat 2 rakaat dan khutbah yaumul id. Itu adalah permulaan waktu untuk berkorban. Ya, disunahkan yaitu ketika irtifa'u syamsi, yaitu ketika sudah tingginya matahari. Sampai kapan waktunya? Waktunya itu berakhir sampai hari tasyrik habis. Itu adalah waktu pelaksanaan korban. Jadi korban harus dilaksanakan pada waktu itu. Ketika dilaksanakan di luar waktu itu, korbannya tidak sah. Lebih utama mana antara berkurban 1 kambing dengan patungan sapi? Begini ya, mengenai masalah keutamaan, lebih utama mana berkorban dengan 1 kambing atau syirkah pada 1 sapi. Ini masing-masing punya keutamaan sendiri-sendiri. Jadi dalam ibadah korban itu ada 2 sisi. Pertama adalah 1 berupa iraqatud dam, mengalirkan darah korban. Yang kedua, sisi kedua adalah dalam berkorban itu ada unsur sedekah dengan daging. Kalau ada keterangan di kitab Bajuri bahwa dikatakan 1 kambing itu lebih utama daripada syirkah pada 1 ekor kerbau atau sapi, itu dikarenakan karena lima fi dzalika minal infirad bi iraqatidda, karena dia itu menyendiri dalam mengalirkan darah itu, sehingga dikatakan lebih utama min haitsu iraqatud dam, dari sisi mengalirkan darahnya. Bahkan ada keterangan 7 kambing dengan 1 kerbau itu lebih utama 7 kambing dari sisi iraqatud dam, mengalirkan darah. Tapi ketika ditinjau dari sisi yang lain, bahwa di dalam syirkah ini tentunya dari jumlah sedekahnya ini lebih banyak daripada korban 1 kambing. Kita bandingkan misalnya 1 ekor kerbau dengan 7 ekor kambing, dagingnya itu lebih banyak. Jadi lebih banyak yang disedekahkan daripada ketika korban kambing. Artinya dari kesimpulan ini, masing-masing ini mempunyai keistimewaan. Syirkah punya keistimewaan dari sisi sedekah dagingnya karena tentunya lebih banyak, dan dari sisi kambing, 1 ekor kambing ini lebih utama dari sisi iraqatud dam tadi, mengalirkan darahnya. Lima fi dzalika minal infirad min iraqatid dam. Bolehkah berkorban atas nama mayit? Masalah ini oleh ulama dalam kajian fikih
ada dua pendapat. Pertama, mayoritas ulama bahwa berkorban atas nama mayit itu harus ada istilahnya izin dari mayit. Hal itu diwujudkan dengan ketika mayit itu memberikan wasiat untuk berkorban. Jadi berkorban atas nama mayit itu dikatakan sah ketika ada wasiat dari mayit. Sebelum meninggal dia wasiat untuk berkorban, itu baru sah. Atau ketika mayit itu telah nazar untuk berkorban, maka ketika mayit itu meninggal, sah korbannya itu untuk mayit. Itu pendapat mayoritas ulama. Tapi ada pendapat menurut Abdul Hasan Al-Ubadi itu mengatakan bahwa persyaratan tersebut itu tidak harus. Artinya, meskipun mayit itu tidak memberikan wasiat atau tidak nadar, tetap dianggap sah korbannya, karena korban itu termasuk nau'un minas shadaqah, termasuk macam dari sedekah, dan sedekah atas nama mayit itu diperbolehkan.